Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Azalia dengan NPM 22060591111. Kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian masalah menggunakan optimasi dan menggunakan metode DAI5. Baik, metode DAI5 itu sendiri terdiri dari intention, initial thinking, idealization, dan instruction. Jadi pada penyelesaian masalah ini, intentionnya adalah dalam menyelesaikan masalah optimasi adalah memaksimalkan keuntungan dari produksi suatu produk dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang ada seperti bahan baku, tenaga kerja, dan waktu. Dalam konteks ini kita adalah manajer produksi yang harus menentukan jumlah unit produk yang optimal untuk diproduksi agar penggunaan sumber daya efisien dan keuntungan maksimal tercapai. Keuntungan dihitung berdasarkan pendapatan penjualan dikurangi biaya produksi. Dengan setiap unit produk memberikan keuntungan yang sudah diketahui. Optimasi ini penting untuk memastikan efisiensi sumber daya, peningkatan keuntungan, keputusan manajerial yang lebih baik, dan kepuasan pelanggan tanpa melebihi permintaan pasar. Dan initial thinkingnya adalah pemikiran awal mencakup identifikasi elemen-elemen kunci dari masalah, yaitu ada variabel keputusan, yaitu berapa banyak unit produk yang harus diproduksi, yaitu ada fungsi tujuan, yaitu memaksimalkan keuntungan total, dan ada batasan-batasan, yaitu jumlah bahan baku yang tersedia, jumlah tenaga kerja yang tersedia, waktu produksi yang tersedia. Misalkan XX adalah jumlah unit produk yang diproduksi, keuntungan per unit produk adalah PP. Bahan baku yang dibutuhkan per unit adalah AA, tenaga kerja yang dibutuhkan per unit adalah BB, waktu produksi yang dibutuhkan per unit adalah CC. Masuk ke idealization-nya, yaitu idealization melibatkan penyederhanaan dan formulasi masalah dalam bentuk matematika. Fungsi tujuannya yaitu maximize Z sama dengan P dikali X maximus Z sama dengan P X X. Batasan-batasan yaitu ada A bahan baku, yaitu A XX kurang dari sama dengan total bahan baku yang tersedia A tersedia X kurang dari sama dengan total bahan baku yang tersedia. Yang B, tenaga kerja D XX kurang dari sama dengan total tenaga kerja yang tersedia, XX kurang dari total tenaga kerja yang tersedia. Waktu C XX kurang dari sama dengan total waktu produksi yang tersedia, dan kurang dari sama dengan waktu produksi yang tersedia. Jadi di sini misalkan P sama dengan 50, P sama dengan 50 yaitu keuntungan per unit produk. Dan A sama dengan 2A sama dengan 2, dan sampai ke total waktu produksi yang tersedia yaitu sama dengan 60. Dan di sini instruction-nya yaitu langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama ada formulasi masalah. Di formulasi masalah ini fungsi tujuannya Z sama dengan 50X, Z sama dengan 50X. Dan ini adalah batasan-batasannya. Ada 4, lalu ada penyederhanaan batasannya. Dan jadi kita simpulkan bahwa batasan yang paling ketat adalah X kurang dari sama dengan 50, X kurang dari sama dengan 50. Dan di sini solusi optimal yaitu mengingat semua batasan. Solusi optimal adalah X sama dengan 50, X sama dengan 50. Keuntungan maksimum adalah Z sama dengan 50 kali 50 sama dengan 2500, Z sama dengan 50 kali 50 sama dengan 2500. Dan ini adalah pengaplikasiannya menggunakan Python. Jadi dapat kita simpulkan, masalah optimasi untuk memaksimalkan keuntungan produksi dapat diselesaikan dengan mengikuti langkah-langkah intention, untuk memaksimalkan keuntungan dengan mempertimbangkan ada batasan yang ada, dan initial thinking untuk mengidentifikasi variabel keputusan, fungsi tujuan dan batasan. Terus ada idealization yaitu untuk memformulasikan masalah dalam bentuk matematika, dan instruction untuk menerapkan langkah-langkah penyelesaian. Dalam contoh ini, setelah mempertimbangkan batasan bahan baku, tenaga kerja, dan waktu produksi, ditemukan bahwa memproduksi 50 unit produk akan menghasilkan keuntungan maksimum sebesar 2.500. Implementasi ini dapat dilakukan secara efektif menggunakan Python dengan bantuan library optimasi seperti PULP. Baik, sekian penjelasan saya mengenai penyelesaian masalah menggunakan optimasi dan metode DAI5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.